Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan, bersyukur karena saya percaya setiap kita hidup dalam anugerah, kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Walaupun sebagian kita mungkin masih berkata, betul pendeta Tuhan baik, tapi sampai hari ini saya belum melihat pintu-pintu doa dibukakan. Sampai hari ini saya masih dihadapkan dengan kesusahan demi kesusahan, tantangan, badai, pergumulan dan segala macam kesulitan hidup. Tapi saya mau kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk ingatlah bahwa yang dijanjikan Tuhan yang pertama adalah setiap pencobaan-pencobaan, masalah, pergumulan itu tidak akan pernah melebihi kemampuan kita, sebab Tuhan setia, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan buat setiap kita. Dan yang kedua, kalaupun Tuhan izinkan masih ada tantangan, badai, pergumulan hidup, Tuhan tetap menyediakan damai sejahteranya, sukacitanya di hati kita sehingga kita bisa melewatinya. Itu sebabnya saya percaya orang yang betul-betul bergantung sama Tuhan, orang yang mengerti betul akan kebenaran firman Tuhan, sekalipun diperhadapkan dengan badai, dengan pergumulan, dengan masalah baik rumah tangga, ekonomi, kesehatan, tetap memiliki hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera, hati yang dipenuhi dengan sukacita, karena Tuhan sumber kekuatan kita. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan, saudara yang sudah merasa diberkati melalui program ini, support program ini dengan cara membagikan kembali sehingga berkat yang kita terima sudah dikasih dalam Tuhan melalui setiap renungan firman Tuhan yang ada tidak berhenti di kita, melainkan banyak orang juga terberkati melalui kehidupan kita, ya. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat setiap hari yang Tuhan berikan kekuatan, pengharapan, damai sejahtera di hati kami. Sekalipun di hari-hari kami masih diperhadapkan dengan badai, dengan pergumulan, dengan tantangan hidup. Kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Sebabnya hari ini kembali kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, sampaikan sesuatu bagi kami sehingga kami mengerti akan kebenaran dan kami percaya kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sama-sama kembali melihat satu kebenaran firman Tuhan. Ada perkataan Yesus kepada Petrus yang saat itu terlihat membela Yesus pada saat penangkapan Yesus, ya. Jadi pada saat penangkapan Yesus di Taman Getsemani, maka Petrus mengambil pedang. Petrus sikat tuh salah satu hamba imam besar, Malkus namanya, sudah dikasih dalam Tuhan, dan akhirnya terputus telinganya. Yesus menegur Petrus. Bukannya Yesus bilang sama Petrus, wah thanks Pet, lu udah bela gue. No, Yesus bilang sama Petrus di dalam Matius 26 ayat 52 dan 53. Kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Yesus tahu orang yang memakai sesuatu akan ditimpakan kepadanya. Apa yang dia lakukan itu akan kembali menimpa kehidupannya. Itu sebabnya Yesus menegur Petrus, masukkan kembali. Gak usah bela. Petrus kan seakan-akan bilang, wih, iya guru, aku udah membela lo guru, aku kan cuma menolong engkau lo guru, engkau kan mau ditangkap, aku kan sebagai murid. Tapi ternyata tidak. Yesus bilang sama Petrus, masukkan pedangmu. Orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Bahkan di ayat 53 Yesus bilang begini, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Petrus tertegun juga, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi hari ini kita belajar sama seperti Petrus. Terkadang kita suka membela Yesus gitu kan. Wah, saya pengen membela Yesus, ya kan. Saya membela. Saudara, kita gak perlu membela Yesus. Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Kitalah yang perlu dibela. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, sayalah yang perlu dibela oleh Yesus. Amin. Kita yang perlu dibela, bukan Yesus yang kita bela. Ada orang yang menghina Yesus, ada orang yang mencibirkan Yesus, ada orang yang menginjak-injak meludahi Yesus. Kita gak perlu bela, kita yang perlu dibela. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kepada setiap kita, ampunilah mereka.
Hanya oleh karena namaku engkau dicaci, oleh karena namaku engkau dianiaya, oleh karena namaku engkau dicibir, oleh karena nama Yesus engkau dipermalukan, engkau difitnah. Tetapi ampunilah mereka. Lihat, Yesus nggak bilang lu harus bela kehormatan namaku. Yesus nggak bilang begitu. Kita nggak perlu bela nama Yesus. Itu membuktikan bahwa dia bukan manusia biasa-biasa, dia adalah Allah. Itu sebabnya kita percaya hari ini saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat hari-hari ini gitu kan, Yesus dihina, Yesus dicibir, Alkitab dihina, Alkitab dibakar, Alkitab disobek, kita percaya firman Tuhan tetap ada dalam hati kita. Amin. Kita percaya Yesus saya gak perlu dibela, sayalah yang perlu dibela oleh Yesus. Saya harus mempertahankan iman, betul, tapi bukan berarti ketika orang menghina Yesus saya marah. It's okay, itu urusan dia sama Tuhan. Siapa saya? Kita manusia biasa. Kita gak perlu membela Yesus, dia Tuhan, dia bisa membela diri sendiri. Itu sebabnya Yesus bilang sama Petrus, apakah engkau tidak tahu bahwa aku bisa berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Hari ini, kalau engkau melihat, engkau mendengar kekristenanmu, imanmu, Tuhan kita Yesus Kristus dihina, ya kan? Alkitab kita, kitab suci kita dihina, is okay. Betul, kita perlu mempertahankan iman kita. Kita membela iman kita, tetapi bukan membela Yesus, bukan membela Alkitab. Yesus kita gak perlu dibela, dia Allah, dialah yang membela kita. Yesus kitalah pembela kita. Camkan itu dalam hati kita sehingga kita gak sakit hati gitu loh ketika Yesus dihina, ketika Yesus diolok-olok. Oke, lu bukan berurusan dengan kami orang percaya, engkau sedang berurusan dengan Allah kami pencipta langit dan bumi. Silakan kau turun tangan. Dan ketika Yesus turun tangan, Yesus berperkara atas orang-orang yang menghina, kita akan saksikan bagaimana campur tangan Allah dinyatakan atas orang-orang yang menghina nama Yesus. Amin saudara, kita orang percaya tetaplah berpegang dalam iman kita. Kita gak gampang digoyah. Kita gak gampang gak gampang digoncang. Kita tahu sekalipun orang berkata Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia biasa, sekalipun orang berkata Alkitab sudah dipalsukan, orang berkata apapun, kita tahu hidup kita bukan berdasarkan apa kata orang tentang kita. Hidup kita berdasarkan apa kata firman Tuhan tentang kita. Makanya di hari-hari terakhir akan ada goncangan-goncangan seperti itu. Kalau kita gak kuat tercacak dalam iman percaya kita gampang digoyangkan. Oh iya benar ya. Oh iya jangan-jangan betul nih kata orang ini. Oh, karena engkau ragu selama ini sama kayak Thomas. Iya kan? Tunggu berjumpa dengan Yesus secara pribadi baru percaya. Yesus bilang sama Thomas, Thomas engkau melihat baru engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya mengajak setiap kita umat percaya, engkau yang mengambil bagian merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Yesus tidak perlu dibela. Yesus tidak perlu dibela. Kitalah manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan yang perlu dibela oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu, buat setiap kebenaran yang Tuhan singkapkan bagi setiap kami. Kami percaya Engkau Yesus adalah Allah, Engkaulah Tuhan, Engkaulah juru selamat dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami percaya kami akan melihat bagaimana Engkaulah Allah yang membela kami. Engkaulah Allah yang berperkara dalam hidup kami. Bukan kami yang membela Engkau, Engkaulah yang membela kami Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini menyaksikan bagaimana nama Yesus dihina, bagaimana nama Yesus dipermalukan, bagaimana Alkitab dipermalukan. Tapi kami percaya iman kami tidak akan pernah bergeser, iman kami tidak akan pernah goyah. Kami tahu kepada siapa kami percaya dan kami yakin Engkau berkuasa. Terima kasih Bapa, hamba berdoa. Ucapkan berkat buat setiap umat-Mu yang sakit Allah jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus sehingga tergenapi firman-Mu. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Mereka yang lemah Tuhan beri kekuatan, penghiburan di dalam nama Yesus. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Yesus yang membela kita. Kita tidak perlu membela Yesus. Tuhan memberkati kita.